Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita berjumpa lagi bersama saya Ibu Gita Sari Iswardani. Di hari ini saya akan mengajar kembali di kelas 12 otomatisasi tata kelola perkantoran. Nah, di sini saya juga masih mengajar pelajaran produktif, yaitu nama mata pelajarannya adalah otomatisasi tata kelola keuangan. Pasti udah gak asing lagi ya, karena mungkin di kelas 11 kalian sudah pernah mempelajari ini, otomatisasi tata kelola keuangan. Nah, kayaknya nggak perlu perkenalan lagi ya, karena kemarin saya sudah memperkenalkan diri saya, kalian sudah tahu dan sudah punya kontak saya juga, jadi masih sama. Kalau ada apa-apa silahkan hubungi ke nomor yang sama. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, alangkah lebih baiknya kita memohon doa restu dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga diberikan kemudahan dan keberkahan untuk kita dalam melaksanakan kegiatan di hari ini. Baiklah, silahkan berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Ya, baiklah anak-anak. Di sini saya akan menjelaskan materi apa aja sih yang nanti akan dibahas di kelas 12. Sebenarnya di kelas 11 itu juga ada otomatisasi tata kelola keuangan. Nah, di kelas 12 ini merupakan lanjutan dari kelas 11. Nah, di sini ada 5 materi nanti yang akan kita pelajari. Yang pertama itu tentang dana kas kecil. Dana kas kecil di dalam perusahaan itu mencakup ada ruang lingkup dana kas kecil, karakteristiknya, terus sama dokumen yang digunakan untuk mencatat dana kas kecil. Nah, yang kedua itu pengolahan dana kas kecil. Nah, pengolahan dana kas kecil ini yang akan kita pelajari itu bagaimana manajemen pengolahan kas, terus pengolahan kas kecil, terus jenis-jenisnya apa aja sih yang digunakan dalam pengolahan dana kas kecil, atau maksudnya adalah metode pencatatan yang nanti akan digunakan pada saat pengolahan kas kecil. Terus sistem pencatatannya seperti apa sih, terus mutasi dana kas kecil, terus ada prosedur atau cara pengolahan dana kas kecil. Yang terakhir, bagaimana sistem pencatatan penerimaan kas dan pengeluaran kas kecil dalam buku jurnal. Selanjutnya di poin nomor 3 itu ada laporan penggunaan dana kas kecil. Laporan dana kas kecil ini meliputi melaporkan aktivitas kas kecil, terus menyusun laporan dana kas kecil, sistem penerimaan dan pengeluaran kas kecil. Yang poin keempat di sini ada program aplikasi pengolahan dana kas kecil. Nah, nanti kita akan mempelajari program apa saja yang atau program yang akan digunakan dalam pengolahan dana kas kecil. Nah, di sini biasanya memakai program Excel. Pasti udah gak asing ya, kalau Excel pasti sudah bisa semua, insya Allah. Nah, di situ tentang program aplikasi dana kas kecil. Selanjutnya mengoperasikan aplikasi dana kas kecil dan mengolah kas kecil dengan Microsoft Excel, seperti yang tadi saya bilang. Nah, yang terakhir itu setelah membuat program, maka poin selanjutnya adalah menyimpan bukti kas kecil. Nah, di sini dalam menyimpan itu tentang peralatan dalam menyimpan bukti transaksi apa aja,
misalnya ada file bisnis, terus map, terus misalnya pokoknya alat-alat yang fungsinya untuk menyimpan bukti transaksi. Terus yang kedua, bagaimana cara mengarsipkan dokumen kas kecil. Yang terakhir adalah evaluasi hasil kegiatan pengolahan dana kas kecil. Oke. Nah, anak-anak, di sini saya akan memberitahukan proses penilaian dan pencapaian nilai di mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan. Nah, pencapaian nilai atau kriteria ketuntasan minimum yang harus kalian punya adalah 75. Nilai ini saya anggap tuntas jika kalian memiliki nilai 75. Di atas 75 itu lebih baik. Kalau di bawah 75 gimana? Berarti harus ada pengulangan dari saya. Entah itu pengulangannya bisa kalau ulangan ya berarti harus mengerjakan soal lagi. Tapi kalau misalnya tugas berarti harus ada tugas tambahan gitu. Nah, selain itu proses penilaian ini juga ada dua di saya, ada proses utama dan tambahan. Nah, proses utama ini saya dapatkan dari nilai tugas harian, ulangan harian, PTS, PAS, dan PAT. Nilai tugas harian ini bobotnya harus 100%. Tugasnya yang pastinya harus lengkap, rapi, dan jelas. Dan juga disiplin dalam mengumpulkan tugas. Kalau nggak disiplin, biasanya saya akan mengurangkan nilai kalian gitu. Jadi saya harap kalian bisa disiplin dan tugasnya juga lengkap. Yang kedua, ulangan harian. Ulangan harian berarti kalian wajib mengikuti ulangan harian, dan nilainya ini sebagai pengukur kemampuan kalian terhadap materi yang saya berikan gitu. Nah, yang terakhir itu PTS, PAS, dan PAT. Nah, ini juga wajib kalian ikuti. Ini bobotnya juga besar. Nah, selain itu juga ada proses nilai tambahan. Nilai tambahan ini didapat dari nilai sikap, kehadiran, dan keaktifan. Sikap berarti kalian harus memiliki sikap yang baik dan sopan. Sikap berarti mencakup semua ya. Sikapnya harus baik terhadap seluruh lingkungan sekolah, baik guru maupun teman. Jadi itu juga sebagai penilaian tambahan dari saya untuk kalian. Jadi hati-hati dalam bersikap ya. Terus yang kedua, kehadiran itu wajib juga 100%. Tidak ada kata alasan tidak masuk, apalagi pada saat pada saat daring ini. Saya harapkan kehadiran itu harus 100%, tidak ada alasan apapun ya. Bisa lah ya. Terus yang ketiga adalah keaktifan. Kalian harus aktif dalam pelajaran saya, aktif bertanya, aktif mengumpulkan nilai yang baik. Nah, itu nilai yang banyak atau yang baik. Nah, itu ya anak-anak. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kalau ingin ditanyakan, mungkin untuk saat ini bisa langsung japri ke WA saya. Nah, informasi tambahan anak-anak sebelum saya akhiri perjumpaan kita, jangan lupa di pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan juga hampir sama dengan korespondensi. Kalian wajib memiliki 2 buku, yang satu untuk catatan dan buku tugas. Nah, untuk catatan, karena di kelas 11 kalian pernah belajar tentang OTKK, silahkan saya izinkan
Jika buku itu masih ada sisanya, lanjutkan di situ saja. Jadi nanti di saat kalian membutuhkan informasi di kelas 11, kalian bisa buka kembali. Nah gitu, dan mencegah juga yang namanya mubazir. Jadi silahkan kalian manfaatkan dengan baik. Terus yang kedua, buku tugasnya itu bentuknya masih sama, buku besar atau yang isinya itu kertas folio, hampir sama ya. Dan tolong sediakan penggaris atau alat tulis lengkap, penggaris, pulpen, pensil, penghapus, karena nanti kita akan melakukan pencatatan yang berhubungan dengan transaksi keuangan. Jadi kalian harus siapkan itu. Nah, buku-bukunya wajib disampul. Sampulnya sampul plastik dan diberi nama. Dan saya harap buku pelajaran saya tidak dicoret-coret dan dicampur dengan mata pelajaran lain. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Semoga apa yang saya jelaskan atau perkenalan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.